Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicarakan materi tentang ipteks tadi ya, untuk pertemuan 6.5. Jadi yang kelima ini arah pengembangan ipteks. Kemudian arah pengembangan ipteks itu yang diharapkan dan bermanfaat. Jadi kita tahu tadi sudah iptek itu ilmu pengetahuan ya, kemudian teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan itu intinya merupakan deskripsi ya, dari objek empirik ya, yang akhirnya jadi kita kenal istilahnya ilmu gitu ya, yang berasal dari pengetahuan dan tahu kan gitu ya, urut-urutannya. Tentu ilmu pengetahuan ini relatif sebetulnya bebas nilai, tinggal manusia mau memanfaatkan untuk kebaikan atau keburukan. Tapi meskipun demikian tetap ada pertimbangan pembulihan pengembangan teknologi ilmu pengetahuan ini. Kemudian teknologi itu merupakan aspek praktis dari ilmu gitu. Nah, tentunya pengembangan ilmu dan teknologi ini ya, ilmu dan teknologi aspek praktis ini tentu bisa dikembangkan ya. Jadi pengembangannya ini terhadap konsep-konsep yang bisa diharapkan. Jadi iptek itu ya dikembangkan untuk hal-hal yang manfaat. Konsepnya begitu. Bagi kehidupan di dunia, konsepnya harus begitu. Jadi katakanlah kalau dulu kita mengenal istilah EMC kuadrat itu ya, yang dengan istilahnya bom atom. Kalau ini dikembangkan untuk jadi ya bahan peledak untuk senjata, tentu ini pengembangan yang tidak diharapkan, ya. Tentu diharapkannya ini untuk hal-hal yang sifatnya positif gitu ya. Nah, contoh yang ada sekarang ini tentunya adalah medsos ya, dengan adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya terkait masalah elektronika yang kita kenal kemudian sekarang dengan adanya HP dan lain-lain itu. Ini sebagai sebuah media gitu ya. Bagaimana keberadaan ini ya, sebagai produk pengembangan. Ini kan katakanlah HP itu kan produk ya pengembangan dari iptek. Itu bisa dijadikan media yang baik ya, bukan untuk keburukan. Nah, ini memang selalu terjadi persaingan ya antara kebaikan dan keburukan. Tentu pada saat seperti itu dengan adanya HP itu, maka kita dimudahkan ya dalam banyak hal ya, mulai dari komunikasi, perdagangan, kemudian data, kemudian ilmu pendidikan maksudnya ya, kemudian bidang kesehatan dan lain-lain ya. Tentu ini yang dampak positifnya ya. Dampak negatifnya itu ya dipakai untuk berita bohong gitu ya, untuk penipuan ya, dengan jualan fiktif gitu. Kemudian untuk menyebarkan ya
menyebarkan imoralitas. Ya, nah ini tentu hal-hal yang negatif. Ya, tentunya kita berharap perkembangan itu tidak yang negatif, ya. Tentunya harapannya pengembangan itu yang positif, yang memberikan manfaat bagi kebaikan manusia, begitu. Jadi kalau kita melihat apa yang mesti kita harapkan, ya, dan bermanfaat dari iptek ini adalah yang akan mengakibatkan, ya, suatu pengembangan iptek yang bisa berwujud, ya, memanusiakan manusia, gitu ya. Jadi memanusiakan manusia. Jadi manusia yang sudah ada itu dimanusiawikan, ya. Tidak kemudian malah dijadikan, ya, manusia itu jadi budak apa? Budak teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang bahaya, begitu. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena memang pada saat orang itu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk apa, ya? Sarana untuk berkuasa, untuk kaya, ya. Maka kemudian dia akan bersaing, ya. Kan manusia itu pengen berkuasa, pengen kaya, dan menggunakan sarana iptek, maka terjadilah pengembangan iptek, ya, yang tujuannya untuk bisa tetap berkuasa terus dan kaya terus. Nah ini yang jadi akhirnya pada saat seperti itu manusia, ya, bergantung pada iptek. Nah disinilah tentu hal yang tidak diharapkan, gitu. Karena pada saat seperti itu yang terjadi adalah manusia jadi budaknya iptek, gitu. Ini yang tidak kita harapkan. Untuk itulah sebetulnya di dalam pengembangan iptek tetap diperlukan, ya, dalam pengembangan iptek tetap diperlukan etika. Jadi butuh bimbingan, butuh arahan dari etikawan. Nah ini tentunya yang kita harapkan, bagaimana pengembangan iptek itu bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum.